Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya ya. Masih semangat ya untuk mengikuti PJJ pada pagi hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 ya. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama pada materi IPS, khususnya pada topik penjelajahan samudra ya. Anak-anakku semuanya, kita ketahui bahwa bangsa Eropa, terutama bangsa Inggris, Belanda, dan Portugis, adalah bangsa yang menguasai teknologi pelayaran, menguasai samudra, yang mempunyai armada laut perdagangan yang kuat, sehingga mereka bangsa tadi ingin mencari daerah asal rempah-rempah. Rempah-rempah adalah berupa cengkeh, lada, teh, dan lain sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa yang berhawa dingin sebagai campuran untuk bumbu masakan dan campuran untuk minuman-minuman alkoholnya, yaitu yang bertujuan untuk menghangatkan tubuh. Ketika pelabuhan Konstantinopel ditutup atau dikuasai oleh bangsa Turki, sehingga bangsa Eropa, Inggris, Belanda, dan Portugis terutama mencari jalan keluar, yaitu mencari daerah asal rempah-rempah. Kebetulan bangsa Indonesia, yaitu yang pada waktu itu disebut dengan Nusantara, adalah kaya akan hasil rempah-rempah tadi, terutama wilayah Maluku, sehingga bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris berlomba-lomba untuk menemukan daerah asal rempah-rempah tadi. Yang pertama menemukan adalah bangsa Portugis, mendarat melalui Selat Malaka, masuk ke Indonesia, dan sampai ke daerah Maluku. Kemudian disusul oleh bangsa Belanda, yang pertama mendarat di daerah Pelabuhan Banten, kemudian masuk ke Pelabuhan Batavia yang sekarang dikenal dengan Jakarta, kemudian masuk ke Nusantara, yaitu wilayah timur Maluku. Karena bangsa Belanda adalah bangsa yang kuat, persatuannya kuat, sehingga bangsa Portugis terdesak. Akhirnya Portugis menyingkir ke daerah Pulau Timur yang sekarang dikenal dengan wilayah negara Timor Leste ya. Kemudian bangsa Indonesia, terutama Nusantara, dikuasai perdagangan oleh bangsa Belanda dengan sebutan kongsi dagangnya, yaitu VOC ya. Kemudian anak-anakku semuanya, tujuan dari bangsa Belanda atau bangsa Eropa masuk ke Indonesia adalah yang pertama untuk mencari daerah asal rempah-rempah, yang kemudian karena bangsa Belanda dan Portugis tadi membutuhkan sekali membutuhkan sekali bahan rempah-rempah tadi, sehingga dia mempunyai keinginan untuk menguasai daerah rempah-rempah tadi. Di samping dia berdagang dengan menyingkirkan bangsa-bangsa lain sebagai saingannya, bangsa Eropa terutama Belanda tadi juga membuat kongsi dagang, perkumpulan dagang di Indonesia, sehingga antar pedagang Belanda tidak saling bersaing. Kemudian dampak buruknya dari perdagangan rempah-rempah oleh Belanda tadi, Belanda menguasai perdagangan secara monopoli, yaitu harga dagangannya, menjualnya kepada siapa, rakyat Nusantara menjualnya kepada siapa, Belanda yang menentukan, terutama VOC-nya ya, sehingga sangat merugikan sekali untuk rakyat dan bangsa Nusantara, bangsa Indonesia waktu itu ya. Kemudian anak-anakku semuanya, pada waktu itu bangsa Belanda setelah menguasai bangsa Indonesia lama-lama keenakan ya, karena Maluku kaya akan rempah-rempah, sehingga di samping menguasai secara perdagangan dengan cara monopoli, lama-lama ingin menguasai atau menjajah bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia, rakyat Indonesia merasa tertindas, merasa dijolimin, akhirnya timbullah perlawanan-perlawanan di sana sini yang dikenal dengan perlawanan bersifat kedaerahan. Ada perlawanan
Patimura di Ambon, perlawanan Aceh, perlawanan Imam Bonjol di Sumatera Barat, perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Namun sayangnya perlawanan tadi masih bersifat daerah, sehingga mudah sekali diadu domba oleh bangsa Belanda dan dikuasai oleh bangsa Belanda. Ternyata dengan sifat kedaerahan tadi, bangsa Belanda mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun. Itu kira-kira yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat menangkap apa yang Bapak jelaskan ya. Dan tugas hari ini sangat gampang sekali ya. Dari penjelasan Bapak tadi, tugasnya hari ini adalah yang pertama, nomor 1 ya, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Bapak ulangi lagi, nomor 1, mengapa bangsa Eropa berhasrat atau berminat menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, terutama di Maluku ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa bangsa Eropa ingin menjajah bangsa Indonesia? Itu yang kedua. Mengapa bangsa Indonesia, mengapa bangsa Eropa maksud Bapak ya, mengapa bangsa Eropa terutama Belanda ingin menguasai atau menjajah wilayah Indonesia. Kemudian nomor 3, apa yang menyebabkan rakyat Nusantara, rakyat bangsa Indonesia mengadakan perlawanan terhadap bangsa Eropa terutama bangsa Belanda. Ya, mengapa bangsa Nusantara, rakyat Nusantara mengadakan perlawanan terhadap bangsa Belanda? Ya, itu yang tugas hari ini yang anak-anak harus kerjakan seperti biasa ya. Tulis di buku tulisnya, langsung foto dan kirim ke WA grup dulu ya. Sebagai informasi tambahan ya anak-anak semuanya, kita belum bisa menggunakan classroom kita karena anggotanya belum lengkap ya, masih baru terdaftar 20-an. Jadi 12 orang belum masuk. Dan Bapak minta classroom ini bisa digunakan sampai nanti kelas 6. Jadi Bapak minta email yang digunakan, akun yang digunakan adalah akun yang berasal dari Kemendikbud. Kalau terpaksanya menggunakan akun pribadi, Bapak mohon menggunakan nama siswa ya, nama anak-anak, jangan nama orang tua, nama saudara ya. Jadi Bapak tidak pengenalin nanti. Jadi kalau ada tugas dan anak-anak mengerjakan tugas, Bapak tidak kenal ini tugas siapa karena namanya menggunakan nama yang lain. Jadi kalau sudah terlanjur menggunakan nama orang tua, anak-anak masukkan lagi, daftar lagi ke classroom kita menggunakan nama anak-anak. Nanti nama yang udah masuk ke classroom, ke grup classroom kelas 5 nanti Bapak delete ya, yang menggunakan nama orang tua atau saudara ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.